Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Halmatasya Putri, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Tujuan saya dalam membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang keberagaman Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, ada menjelaskan tentang keberagaman di masyarakat. Yang kedua, ada mendeskripsikan macam-macam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, memahami prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang keempat, ada memberi contoh permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memahami keberagaman. Negara kepulauan menyebabkan banyaknya keberagaman. Namun, keberagaman tersebut bukanlah unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada keberagaman suku. Yang kedua, ada keberagaman agama. Yang ketiga, ada keberagaman ras. Dan yang keempat, ada keberagaman antar golongan. Sekarang kita bahas lebih dalam mengenai keberagaman suku di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa dengan satu suku yang lainnya. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing, baik dalam aspek kehidupan, sosial, dan budayanya. Meskipun demikian, keberagaman suku maupun budaya bukan menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, keberagaman suku dan budaya Indonesia tersebut justru menjadi kekayaan luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya ada keberagaman agama. Keberagaman bangsa Indonesia juga terlihat dari beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meskipun demikian, negara Indonesia bukanlah negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa yang memberi jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Di Indonesia ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keberagaman ras. Ras berasal dari bahasa Latin, radix, yang artinya asal atau akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ras berarti golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Ciri-ciri fisik yang umumnya dijadikan dasar untuk mengelompokkan ras antara lain bentuk badan, bentuk muka, bentuk hidung, dan warna kulit. Al Kroeber, seorang ahli yang mengamati perkembangan masyarakat, mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4. Yang pertama ada ras Mongoloid, yang kedua ras Negroid, yang ketiga ras Kaukasoid, dan yang keempat ras khusus. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongoloid di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanosoid banyak mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah,
Australia, Eropa, dan Amerika juga ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan oleh ciri-ciri umum. Dalam masyarakat Indonesia tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi dikenal adanya stratifikasi sosial, yaitu satu pengelompokan anggota atau pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Ukuran atau kriteria yang menjadi dasar penggolongan lapisan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, dan luasnya ilmu pengetahuan atau keturunan. Contoh munculnya golongan sosial dalam masyarakat yang disebut dengan darah biru, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan warga negara untuk membela tanah airnya dan mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara, merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kelima, yaitu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Pembahasan terakhir adalah tentang contoh permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama itu ada konflik antar suku, yaitu pertengkaran antar suku yang satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Yang kedua, ada konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan dan agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, ada konflik antar ras, yaitu pertentangan antara satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, yaitu ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Sekian video pembahasan mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.